Apa yang membuat Mbak mendirikan brand ini? Mendirikan Azare ya. Jadi awal mulanya Azare ini aku dirikan di akhir 2016, Oktober 2016. Awal mulanya karena aku nggak dibolehin kerja sama suamiku di luar. Di tahun 2015 itu kan aku hamil Ahza. Nah sebelumnya aku punya pengalaman 2 kali kehamilan itu yang nggak seperti orang lainnya gitu. Di kehamilan ketiga ini Mas Rona jadi lebih protektif sehingga aku harus off dari segala macam kegiatan termasuk jualan di pasar saat itu. Terus aku ya ngikutin aja ya karena memang suami nggak ngebolehin. Nah dari situ kayak bosen sih sebenarnya, ngapain ya di rumah nganggur terus kan. Padahal aku hobi shopping gitu kan. Kadang kasihan juga kan kalau kita minta terus ke suami gitu. Nah terus aku juga hobi jualan. Terus ngelihat teman-teman kok banyak yang beralih menjadi bisnis online gitu kan. Nah dari situ aku mengamati, oh kayaknya ini bisa jadi peluang. Karena suamiku kan nggak ngebolehin aku kerja di luar. Tapi kan berarti boleh aku kerja dari rumah. Salah satunya kan bisnis online itu. Nah karena kebetulan juga aku lulusan dari teknik busana. Terus aku lihat peluang apa ya yang bisa aku jadikan untuk prospek bisnis. Nah aku lihat kok kayaknya jualan koko belum banyak saat itu. Kalau gamis kan memang udah banyak. 2015 ya? 2016. 2016. Okay. Kalau gamis kan udah banyak. Kalau dari koko kok kayaknya belum banyak ya. Nah karena aku punya anak kecil, kok kayaknya lucu ya kalau kokonya ini kapelan sama ayahnya. Koko couple sama ayah ya iya. pada awalnya ya. Okay. Terus dari situ aku mulai nyempel, terus aku fotoin ke anakku. Ternyata waktu aku upload banyak yang suka. Oke. Dari situ sih, dari ya memang aku seneng bisnis ya kan, seneng jualan. Terus aku juga hobi shopping juga, jadi pengen dapat pemasukan sendiri sih awalnya gitu. Terus juga pengen memanfaatkan waktu luang di rumah karena nggak boleh kerja di luar kan. Setelah punya anak kan otomatis harus ngurusin anaknya, ya kan. Ya, nah betul. dari situlah akhirnya memutuskan untuk bisnis online, terus juga membangun Azare. Karena aku melihat peluang koko ini masih bagus, terus aku kebetulan punya anak kecil, nah aku bikin koko couple gitu. Baik, oh jadi itu awal ceritanya. Gitu. Nah terus sebenarnya Azare itu filosofinya gimana sih Mbak? Azare itu nama anak. Okay. Anakku kan namanya Ahza Rayyan. Oh Ahza Rayyan, Ya, disingkat jadi Ahza Rayyan. Banyak banget teman-teman tuh yang susah menyebutkan nama Azare karena itu tuh apa sih Mbak, nama apa gitu kan, kok kayaknya asing ya, gitu. Terus pelafalannya juga susah kan. Nah itu gabungan sih dari nama Ahza Rayyan. Oh gitu. Karena Ahza sendiri kan artinya bagus ya, yang beruntung ya. Nah aku harapannya Azare ini juga bisa membawa keberuntungan buat kamu. Oke, amin. Untuk yang baru mau mulai buka bisnis fashion, itu mereka harus apa sih Mbak? Ini produsen atau reseller? Oh harus dibedakan ya Mbak ya? Iya, harus dibedakan antara kita milih jadi produsen atau kita jadi reseller, itu harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan dan bedanya apa sebenarnya Mbak? Jadi gini, ini dari sesuai pengalamanku ya. Pengalaman ya. Kalau kita mau jadi produsen, terlebih itu di bidang fashion, kita harus mempersiapkan produk yang memang dibutuhkan oleh market. Oke, mempersiapkan produk Iya. yang dibutuhkan oleh market, berarti butuh riset gitu ya Mbak ya? Oke. Kita membuat produk itu bukan semata-mata kita buat terus jadi loh, tapi setelah jadi ini harus bisa dijual, ya nggak? Iya. Nah kan, dan sebenarnya yang berat di situ. Idealisnya Menjualnya itu ya? loh, Oh bukan. menjualnya kan, karena Menjualnya, oke. kalau buat aja terus ya bisa gitu kan, tapi kalau nggak bisa terjual atau peminatnya kurang, ya rodanya nggak berputar kan, roda bisnis kan nggak berputar. Siap. Nah makanya kita harus tentukan produknya yang memang dibutuhkan oleh market. Gitu. Itu kalau dari sisi produsen. Ya. Atau kita membuat tren sendiri. Oke. Bisa Menjadi personal brand gitu ya. Jadi kita dibutuhkan market atau kita membuat tren sendiri. Oke. Nah, kalau yang mau
Itu kan tadi yang mau jadi produsen Jadi ya. produsen. Kalau yang mau jadi reseller atau Kalau penjual? mau jadi reseller, ini jauh lebih aman sih menurutku ya, karena nggak butuh modal bahkan gitu kan, modal dalam bentuk uang cash ya. Iya. Modalnya hanya HP atau handphone dan kuota aja sih sebenarnya. Dan jaringan ya. Dan itu lebih kecil ininya, Resiko. resikonya. Karena kalau kita memutuskan jadi produsen, sekecil-kecilnya modal itu tetap kita ngeluarin modal yang lumayan bagiku ya, karena kita harus trial dan error masalah bikin produk ya kan. Beli Kita, mesinnya ya. beli bahan bakunya iya, mempersiapkan katalognya iya, segala macam kan, itu kan butuh cost ya, butuh biaya. Nah sedangkan ketika kita mengawalinya sebagai reseller itu kita hanya butuh handphone dan kuota aja, dan itu jauh minim resikonya. Cuman bukan berarti dari yang gratisan ya aku ngomongnya Iya, ya, gratisan karena itu nggak bisa besar, bisa kok, semuanya juga bisa besar. Oke. Nggak harus jadi produsen sih. Berarti yang direkomendasikan oleh Makdi adalah menjadi seorang reseller dulu ya kalau memang baru mau mulai Ya, bisnis fashion. dan apalagi terbatas dengan modal ya. Modal. Tapi kalau udah punya modal mah ya udahlah ya. Enggak juga enggak juga. Ya itu tadi kita harus bisa membuat produk yang diterima market, Bener. bukan hanya bisa membuat tapi harus bisa jualan juga kan. Siap. Baik, cukup. Terima kasih banyak Makdi. Semoga bermanfaat, dan closing statement dong. Closing statement-nya. Satu kalimat aja untuk para penonton. Jadi kalau aku sering bilang gini, sebenarnya kita itu kalau mau sukses ya, kita nggak usah terlalu mikirin kita tinggal di mana ya, hidup di mana, punya modal atau enggak ya. Yang penting kita mau berjuang gitu, karena memang mimpi itu kan harus diperjuangkan. Kalau bukan kita yang memperjuangkan, siapa lagi gitu. Wah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat Mbak Di. Terima kasih yang udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.